Semua orang kalau masuk Pada di kesempatan wilayah kali ini, saya akan memberikan materi berkenaan dengan pensiun, ya. Jadi, saya beritahukan kepada Anda semua bahwa kita sebagai manusia itu tidak selamanya muda. Mungkin saat ini Anda muda ya, tapi kita berproses tumbuh menjadi semakin tua, ya. Nah, tentunya untuk menghadapi ini kita harus bisa mempersiapkan sebelum hal itu terjadi. Nah, pada saat kita muda, kita bisa melakukan apapun. Anda bisa mengangkat sesuatu yang berat, kemudian Anda bisa bekerja sampai larut malam. Tapi waktu terus bergulir dan tidak terasa. Pada saat nanti, pelan-pelan tenaga kita mulai berkurang. Kemudian kita mulai cepat lelah. Ya, pertanyaannya adalah, apakah kita mau melakukan pekerjaan fisik secara terus-menerus? Tentunya tidak. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita kapan kita akan menikmati hidup. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, eh, dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait dengan pensiun, ya. Saya akan share berkenaan dengan materi ini. Nah, Anda bisa lihat, oke, saya pindahkan gambarnya. Oke, sebelah kiri. Nah, ini adalah siklus hidup manusia, ya. Jadi, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk diberikan kelebihan akal dan pikiran. Nah, manusia itu berkembang, tumbuh dan berkembang, ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, ya, sampai tua. Dan tentunya siklusnya tidak selamanya hidup, tentu ada saatnya kita juga digantikan oleh generasi yang baru. Nah, oleh sebab itu kita memang butuh pengetahuan. Jadi tidak selamanya kita berada pada kondisi saat ini. Ya, sekarang mungkin Anda kuat, ya, tetapi suatu saat Anda akan lelah juga gitu. Nah, ada satu titik di mana Anda harus berpikir, kapan ya saya bisa beralih dari pekerjaan yang sifatnya fisik menjadi pekerjaan yang sifatnya analitis. Nah, pada saat ini cara seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan bekerja memang. Kenapa? Karena dengan bekerja kita bisa mendapatkan sumber daya untuk memenuhi keperluan kita. Jadi dengan bekerja itu orang bisa mendapatkan barang dan jasa namanya, ya. Nah, kenapa? Karena alat ini mampu dipakai untuk melakukan pertukaran, ya. Nah, ini proses bekerja. Kemudian Anda bisa lihat di gambar tersebut, ya. Siklus hidup manusia itu sebenarnya ada 5 tahapan, ya. Ini menurut finansialku nih, ya. Tahapannya yang pertama itu ada yang paling kecil ya, antara 0 sampai 20 itu adalah anak-anak, ya. Kemudian ke remaja, ya. 0 sampai 20 itu anak-anak ke remaja. Kemudian 20 sampai 30 itu memulai berkeluarga. Kemudian 30, 40, 50 itu ada perkembangan keluarga dan karir, ya. Kemudian ada keluarga mapan di situ, ya, keluarga mapan, dan di ujungnya kita harus pensiun, gitu. Mungkin perlu saya kasih tahu bahwa, Pak, kami nggak mungkin dapat pensiun. Mungkin bisa, ya. Bukan hanya PNS saja yang bisa pensiun. Anda juga bisa pensiun. Gimana caranya, Pak? PNS itu kan sebenarnya sederhana, menyisihkan uang dari gajinya, cuman yang menyisihkan bukan dirinya. Jadi perusahaan atau lembaga pemerintahnya yang menyisihkan, ya. Jadi sebenarnya gajinya itu diambilin, kemudian ditabung dan bisa keluar tabungannya setelah usianya 55 atau 60 tahun. Nah, itu pensiun. Nah,
Apakah saya bisa? Bisa. Ya, contohnya misalkan di BNI ada tabungan namanya Simponi. Jadi tabungan ini tidak bisa diambil sebelum Anda berusia 55 tahun. Ya, walaupun sebenarnya bisa juga sih. Cuman kan kita harus konsisten ya, kita harus disiplin sehingga benar-benar akan memenuhi kebutuhan Anda pada saat tua. Kenapa? Karena pada saat tua Anda tidak mungkin bekerja sekuat sekarang, gitu kan. Nah, ini harus dipersiapkan. Bisa, bisa. Ya, mekanismenya sama. Ya, saya juga bukan PNS, tetapi saya bisa menabung untuk masa pensiun. Ya, saya punya tabungan Simfoni. Setiap bulan itu saya sisihkan 50.000 dan itu nggak saya ambil-ambil ya sampai batas waktu usia tertentu. Nah, ini siklus hidup manusia. Anda lihat, itu pada saat usia kita produktif ya. Jadi itu ada usia kita produktif. Nah, sekarang posisi Anda yang berada di Hong Kong itu sebenarnya adalah usia produktif ya, usia yang memang eh, berpotensi untuk menghasilkan uang atau menghasilkan sumber daya yang lebih banyak. Nah, pada saat usia produktif itu kita memiliki kemampuan fisik yang baik ya. Kemampuan fisik kita baik, kemudian kita dapat bekerja. Setelah usia 64 tahun, itu umumnya manusia memasuki usia pensiun karena kemampuan fisiknya itu tidak tidak mendukung lagi untuk bekerja, ya. Nah, pada saat profesi tertentu usia pensiun itu di bawah 64 tahun memang, ya. Nah, setelah tidak bekerja manusia masih tuh membutuhkan pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum dan kebutuhan lain sebagainya. Nah, pendapatan setelah pensiun inilah yang perlu disiapkan sejak sekarang, ya, agar tetap dapat menikmati kualitas hidup pada saat kita tua nanti. Nah, eh, mungkin Anda perlu lihat, kira-kira Anda masuk kelompok mana sekarang, ya? Apakah kelompok remaja? Bisa jadi, kan ada juga pekerja migran yang baru ke Hong Kong. Apakah kelompok yang sedang memulai keluarga? Apakah eh, sedang berkembang keluarganya atau masuk keluarga mapan? Atau mungkin bahkan ada yang sudah pensiun gitu usianya. Saya melihat banyak juga di Hong Kong yang usianya 60, yang usianya 50 ke atas itu masih bekerja. Nah, bisa jadi cara Anda dalam mengatur keuangan itu berbeda dengan yang digambarkan di atas. Ya, misalnya seorang yang berusia 40 tahun nih, ada nggak yang umur 40 tahun? Namun sebagian besar pendapatannya habis untuk kegiatan konsumsi. Ya, jadi jangan dihabiskan uang Anda itu. Kalau bisa ada nabung, ya. Nah, Anda perlu tahu nih, saya kasih tahu sedikit ya terkait dengan pengeluaran konsumsi. Nah, jadi pengeluaran konsumsi rumah tangga itu mencapai 54% dari produk domestik bruto di Indonesia. Nah, itu artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bergerak karena adanya orang-orang rumah yang membelanjakan uangnya, gitu. Nah, otomatis masyarakat kita cenderung konsumtif memang, ya, cenderung untuk menghabiskan uang sehingga tidak memiliki tabungan. Nah, budaya konsumtif itu gimana, Pak? Ya, itu menjadi kendala sebenarnya bagi seseorang untuk melakukan investasi ke masa depan. Ya, jadi pada saat menabung jangan ingat-ingat tabungan saya sudah berapa. Anggap aja uang hilang, gitu ya. Nah, kalau perlu buku tabungannya ada ATM-nya Anda gunting saja supaya Anda tidak ambil-ambil gitu. Anggap aja uang hilang. Nah, kebutuhan untuk membeli beraneka ragam jasa maupun barang itu terus berkembang memang. Kita nggak akan, wah saya udah nggak butuh, terus aja berkembang. Di saat ini sudah terpenuhi, ada lagi gitu kan. Seperti handphone. Ada handphone seri satu, besok ada lagi, terus aja berkembang gitu kan. Walaupun harganya semakin naik. Nah, biasanya orang yang konsumtif, ya banyak menghabiskan uang,
Ya, untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, itu sulit membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Bedakan ya antara kebutuhan dan keinginan untuk mengkonsumsi barang jasa. Nah, sehingga di sini saya sih berharap Anda semua ini bisa tuh tahu ya kira-kira mana yang butuh, mana yang ingin. Nah, kita kontrol yang ingin ini. Ya, jangan sampai dia menghabiskan uang kita. Nah, jadi kadang-kadang walaupun orang itu nggak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, manusia tetap melakukan konsumsi untuk dapat hidup. Ya kalau misalkan dia nggak makan ya matilah gitu kan. Nah, otomatis dia harus melakukan konsumsi. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita mengendalikan kebutuhan. Ya, bagaimana cara kita memisahkan antara yang kita butuhkan dengan yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu, saya ingin Anda bisa melakukan ini nih terkait dengan eh, konsumsi Anda. Nah, Anda cek kira-kira setiap bulan itu pola konsumsi Anda itu seperti apa? Berapa banyak pengeluaran Anda dalam setiap hari, minggu, atau bulan dibandingkan dengan total uang yang Anda dapatkan dari gaji? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda pasti punya keinginan, ingin membangun rumah, ingin membeli apa tuh, ingin membeli pakaian bagus, ya, punya keinginan, ingin punya handphone yang canggih, misalkan. Nah, eh, Anda sampai dengan masa pensiun, bagaimana Anda merencanakan untuk dapat memenuhi harapan tersebut, ya? Nah, ini tentunya Anda harus mengetahui, itulah yang disebut sebagai pola konsumsi. Ya. Nah, sehingga Anda bisa tahu tuh target saya itu sebenarnya apa. Nah, gimana caranya kita mengoptimalkan apa yang kita dapat dari gaji untuk memenuhi kebutuhan Anda tersebut. Nah, ini sebaiknya perlu Anda perjelas dari sekarang, ya, mumpung masa pensiun Anda masih jauh. Nah, eh, perlu Anda ketahui bahwa pensiun itu harus Anda siapkan. Jadi, karena apa? Karena Anda bukan pegawai negeri kan. Nah, bagaimana Pak cara menuliskannya? Nah, mudah. Anda harus bisa mengontrol apa yang Anda keluarkan. Oke? Nah, di sini saya akan memberikan gambaran. Oke. Oke. Anda lihat di sini. Nah, di sini ada yang disebut dengan pengeluaran bulanan. Nah, gimana mencatatkannya, Pak? Nah, ini cara mencatatkannya supaya Anda bisa memantau. Oke, sebentar. Oke. Anda mestinya bisa menuliskan pendapatan dan pengeluaran Anda selama 1 minggu atau 1 bulan terakhir. Caranya seperti ini, ya. Ada tabel, kemudian ada kolom. Nah, di sini tabel ini terdiri dari 3 kolom, yaitu tanggal, kemudian keterangan, kemudian berapa pendapatan. Pendapatan ditulis pada kolom yang di tengah, kemudian pengeluaran ditulis pada kolom yang di sebelah kanan. Ya. Nah, misalkan tanggal berapa, Anda tuliskan uang saku bulanan dari orang tua, misalkan. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan, Anda tuliskan 1 juta. Gaji dari majikan, itu masuk ke pendapatan, berarti Anda masuk ke kolom ini, pendapatan. Nah, kemudian Anda kirim uang ke Indonesia, itu masuk ke mana? Ke pengeluaran. Anda bayar tagihan telepon, ke masuk pengeluaran. Nah, sehingga dari sini Anda dapat gambaran
berapa total pendapatanmu dan berapa total pengeluaranmu setiap bulan, ya. Nah, dari sini kita bisa memantau mana yang sifatnya keinginan, mana yang sifatnya kebutuhan. Oke. Nah, setelah selesai menuliskan pendapatan pengeluaran selama 1 minggu atau 1 bulan, ternyata lebih banyak pendapatan atau pengeluaran. Bila lebih banyak pendapatan, artinya Anda pasti punya tabungan. Tetapi bila lebih banyak pengeluaran, berarti pendapatan Anda kurang dan Anda berhutang, ya. Nah, itu bermasalah itu. Nah, ini contoh misalkan, ya. Oke, Anda tanggal 1 November, ya, misalkan dapat uang dari majikan atau uang dari orang tua, misalkan pendapatannya 1 juta. Nah, tanggal 2 November Anda beli pulsa, ya, berarti pengeluarannya 100.000. Nah, otomatis pendapatan Anda 1 juta, berapa sisanya? Karena gara-gara pengeluaran. Gara-gara pengeluaran sisanya uang Anda 900.000. Gitu ya. Nah, ini dari situ Anda bisa dapatkan bagaimana mengontrol pendapatan dan pengeluaran per bulan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak terkait dengan cara mengelola keuangan? Nah, baik kita lanjutkan ya. Kita masuk ke dalam tahap analisis keuangan ya. Nah, Anda di sini diminta untuk melakukan analisis terhadap pengeluaran Anda selama 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Nah, biasanya kita mengelompokkan pengeluaran tersebut. Nah, untuk memudahkan analisis, Anda tentunya harus punya alasan dong untuk mengeluarkan uang sejumlah itu. Misalkan gini, eh, beli pulsa 100.000 ya. Nah, kira-kira dari uang 100.000 bisa nggak kita kurangi ya jatah ngobrolnya misalkan yang tadinya 1 jam menjadi 30 menit misalkan. Nah, otomatis 100.000 ini akan berkurang menjadi 50.000. Nah, Anda harus punya alasan nih akan digunakan untuk keperluan mendesak misalkan. Transportasi ya, misalkan 200.000 bisa nggak dikurangi ya. Ternyata tidak bisa dikurangi karena itu hanya untuk tempat kerja atau tempat belajar ya. Itu kan agak repot. Ya otomatis pengurangan pengeluarannya nol, nggak mungkin. Kalau saya jadikan nol, berarti saya nggak kemana-mana, diam di rumah, gitu ya. Ini analisis pengeluaran ya. Kemudian untuk makan jajan, ya, misalkan pengeluarannya 300.000, bisa nggak dikurangi sehingga pengurangan pengeluarannya jadi 100.000, ya. Nah, jadi pengeluaran atau pengurangan pengeluarannya 100.000 sehingga makannya hanya cukup 200.000, ya. Jadi Anda kurangi saja membeli makanan snack. Ya, jadi kalau Anda makan makanan saja yang utama, makanan besar, snacknya nggak usah dibeli. Nah, ini adalah analisis pengeluaran. Nah, ini Anda bisa lakukan sehingga Anda bisa tahu, oh, saya boros atau tidak. Oh, mana yang butuh, mana yang keinginan. Ya, oke. Nah, jadi bagaimana caranya, Pak, supaya kita punya dana pensiun? Ya, intinya kita harus sisihkan uangnya. Kalau menurut saya gini, sekarang mumpung Anda berada di Hong Kong, mulai aja Anda bikin dana pensiun. Ya, Anda menabung
Katakanlah ke BNI, Anda minta ke tellernya mungkin, saya ingin membuka tabungan khusus untuk dana pensiun. Nah, nanti diarahkan. Sebenarnya sederhana saja. Anda juga bisa buka tabungan rekening biasa, tapi jangan diambil-ambil sampai umur Anda 60 tahun. Nah, itu otomatis akan menjadi dana pensiun Anda. Ya, anggap saja Anda itu uang hilang. Gitu pada saat setiap bulan Anda eh, menyisihkan uang tadi. Nah, yang kedua, Anda harus tahu skala prioritas. Ya, kira-kira kalau baju mahal itu penting tidak? Ya, itu prioritas atau tidak? Anda harus berpikir dua kali. Ya, kalau misalkan artis, ya misalkan seperti Nagita Slavina gitu kan, membeli baju mahal, mungkin harganya 30 juta. Anda tahu tidak? Kalau dia membeli baju itu, dia bisa mendapatkan lebih dari itu. Ya, masalahnya kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka, kita bisa nggak dapat lebih dari itu. Oke? Nah, ini perlu analisis. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita tutup, Anda perlu yang namanya menyusun prioritas pengeluaran. Yang pertama, kita tidak terlahir dari orang kaya, maka hiduplah sederhana. Tidak perlu boros dan jangan juga terlalu irit, pelit gitu kan. Nah, itu juga tersiksa juga begitu. Ya, hidup sesederhana mungkin, sederhana pas apa yang mau Anda dapat gitu. Jangan juga terlalu boros, apalagi untuk membeli barang-barang branded. Sebab apa? Kalau artis beli barang branded, dia beli satu sepatu untuk show, katakanlah 20 juta. Wajar, kenapa? Karena dari satu show saja dia bisa dapat 100 juta atau bahkan 200 juta. Plus plus balik modal. Lah kita mau ikut-ikutan, ya. Eh, Kalau misalkan kita mengeluarkan untuk baju katakanlah 10 juta, lah kita dapatkannya dari mana lagi? Gitu kan susah gitu kalau mengikuti gaya hidup. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan primer. Yang penting kita bisa makan, minum, beli vitamin, sehat, ya bisa tidur dengan nyenyak. Itu utama. Yang penting keluarga kita di tanah air tidak kelaparan, bisa sekolah, ya. Tidak perlu Anda belikan motor-motor yang mahal, ya. Cukup naik angkot saja. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini kebutuhan primer. Kemudian Anda kelompokkan kebutuhan itu, ya, menjadi kebutuhan pengeluaran harian. Misalkan apa? Makan, minum. Kemudian pengeluaran mingguan. Misalkan apa? Belanja bumbu. Itu kan pengeluaran mingguan. Kemudian pengeluaran bulanan. Apa itu? Listrik, air, pulsa, HP, SPP sekolah. Itu bulanan. Anda klasifikasikan tuh. Kemudian pengeluaran tahunan. Pajak motor, PBB, ya pajak tanah di Indonesia. Nah, itu pengeluaran tahunan. Dan pengeluaran berkala. Contoh, di Indonesia rumahmu gentengnya perlu diganti. Nah, itu pengeluaran berkala. Anda catat itu. Dengan caranya kita mencatat, kita bisa tahu mana yang ingin, mana yang butuh. Mana yang ingin, mana yang butuh. Prioritaskan yang butuh. Dan pengeluaran sekali seumur hidup. Misalkan apa? Menikah, ibadah haji, pernikahan anak, dan lain-lain sebagainya. Semoga Anda menjadi pribadi yang mampu atau bijaksana dalam mengelola keuangan. Ya, tetap semangat belajar.